terkait dokumen yang diduga fakta integritas nih, dukungan PJ Bupati Sorong, dukungan terhadap Pak Ganjar itu udah monitor belum, Bro? Belum melihat berarti, Bro. Fakta integritas PJ Bupati Sorong adalah fitnah keji menjatuhkan Ganjar. Ganjar Mahfud langsung bantah. Denny Siregar membongkar. Temuan fakta integritas, saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu itu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, membantah adanya dugaan fakta integritas dukungan PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, untuk dirinya dalam ajang Pilpres 2024. Sebagai informasi, dari dugaan fakta integritas yang belakangan beredar di media sosial, disebutkan Yan Pitmoso selaku PJ Bupati Sorong menyatakan siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar. Meski demikian, Ganjar mengaku baru mendengar adanya fakta tersebut. Mantan Gubernur Jateng itu mengklaim pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu fakta integritas dukungan yang belakangan beredar tersebut. Malahan ia menjelaskan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah membuka posko dan nomor aduan pengaduan sebagai respon dugaan pelanggaran dan intervensi kepolisian dalam penanganan pemilu 2024. Bahkan Ganjar menyatakan sudah banyak masuk laporan termasuk soal intimidasi dari aparat ke kepala daerah. Meski demikian, Ganjar tidak mendetailkan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran itu. Hal ini langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Menurut Denny Siregar, ada yang aneh dalam fakta integritas tersebut. Denny menyatakan bulan Agustus Ganjar pensiun dari Gubernur Jawa Tengah dan bulan Agustus pula fakta itu ditandatangani. Selain itu, Ganjar tidak sekuat itu sampai memaksa penjabat sementara untuk tanda tangan fakta integritas. Lagian menurut Denny Siregar, yang mengangkat penjabat sementara alias PJS adalah Presiden. Mengapa Bupati Sorong tiba-tiba mendukung Ganjar? Saat ini memang sedang maraknya menebar fitnah keji demi menaikkan suara dan elektabilitas terutama oleh kubu sebelah. Bisa jadi fakta integritas ini merupakan pesanan yang memang sengaja digunakan untuk menyerang Ganjar. Karena yang kita ketahui, PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso merupakan partai Golkar dan Gerindra merupakan partai pengusungnya. Jadi kemungkinan merupakan pesanan semakin nyata untuk menjatuhkan Ganjar. Hal itu dilakukan untuk menutupi borok yang semakin kebongkar dan semakin hari semakin bau busuknya yang menyengat. Strategi semacam ini sebenarnya sudah ada sejak zamannya Pilpres 2019. Sudah dipakai oleh Prabowo waktu itu, yaitu strategi propaganda firehouse of falsehood atau semburan dusta atau semprotan kebohongan. Masih ingat kan? Prabowo menyebut Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal punah katanya. Padahal akhirnya ketahuan kalau itu diambil dari sebuah novel. Strategi ini memang dimaksudkan untuk membodoh-bodohi rakyat agar menjadi takut dan percaya sama apa kata Prabowo dan malah mendiskreditkan Ganjar. Saya kira penerapan strategi ini sangat merendahkan intelektual publik ya. Seakan-akan rakyat Indonesia yang lebih dari 200 juta ini nggak ada satupun yang nonton berita di TV atau YouTube atau membaca berita media online. Seakan tak ada satupun masyarakat yang mampu berpikir secara logis. Ini bisa disebut sebagai penzaliman terhadap kemampuan berpikir publik loh. Strategi ini nampaknya bakal sulit untuk berhasil ya, karena semakin banyak pula orang tua dan muda yang mengemukakan keprihatinannya terhadap pelanggaran konstitusi di Pilpres 2024. Ganjar memang sudah menjadi langganan sebagai seorang yang tertuduh, bahkan fitnah kejam pernah menyeret namanya. Biarlah publik yang menilai, mana yang hanya cari sensasi dan mana yang menjadi korban demi dongkrakan suara. Bagaimana menurut Anda? Yaitu kita menemui juga di halaman balai kota, patung itu juga pada rubuh. Jadi memang saat itu angin sangat kencang sekali, sangat kencang dan hujan deras. Tanda alam murka, baliho PSI bergambar Kaisang ambruk, patung di kantor Gibran juga sama ambruk. Pertanda kalah? Sampai banyak yang pohon tumbang, sampai trafo listrik juga tumbang. Dan itu patung dari balai kota itu tadi.
Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon wakil presiden koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi sejumlah titik di Provinsi Lampung. Ini adalah kunjungan perdana Gibran di luar Pulau Jawa. Seperti diketahui, Gibran resmi dijalankan menjadi cawapres dari Prabowo pada September kemarin, yang mana penuh dengan intrik politik licik yang menyertainya. Namun, ketika Gibran melakukan kunjungan ke Lampung, Solo tempat wilayah kerja Gibran sebagai wali kota, diterjang badai hujan. Hujan disertai angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan gerai di sejumlah lokasi acara di Solo. Bahkan patung wayang orang yang dipajang di halaman Balai Kota Solo ambruk diterjang angin kencang. Patung wayang tersebut langsung dievakuasi oleh petugas kebersihan setelah hujan mereda. Pantauan Detik Jateng, angin kencang juga menyebabkan sejumlah gerai di beberapa lokasi acara di Solo ambruk, seperti di Terminal Tirtonadi dan Pura Mangkunegaran. Public Relations Solo Grand Mall, Irenika Kusumaningrum mengatakan, hujan disertai angin kencang berimbas pada rusaknya sejumlah fasilitas di dalam mall. Head of Markham Solo Paragon Mall, Veronica Laji mengatakan, hujan disertai angin kencang juga menyebabkan sebagian atap di area food court lepas. Saat ini, situasi di Solo Paragon Mall sudah kembali normal. Apakah ini sebuah pertanda alam tidak merestui Gibran menjadi cawapres? Entahlah, yang pasti saat ini, di kepemimpinannya di Solo yang masih berusia seumuran jagung, Gibran memang belum pantas maju jadi cawapres. Bahkan rakyat Solo sendiri banyak yang tidak merestui. Sebenarnya bukan hanya badai di Solo yang publik menghubungkan kejadian ini sebagai pertanda bahwa alam tidak merestui seorang pemimpin yang minim pengalaman untuk memimpin negeri. Di Bali pun juga sama. Saat ini masyarakat Indonesia sedang dipaksa melihat wajah jenaka putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Tingkah konyolnya bisa dilihat lewat baliho yang terpasang di seluruh Indonesia, mulai dari jalan raya hingga gang sempit. Baliho berukuran besar itu bisa dijumpai. Namun, akibat maraknya baliho Kaisang, akhirnya memakan korban. Sebuah baliho berukuran besar bergambar Kaisang dan Presiden Jokowi menimpa seseorang di seputaran Jalan Serikandi, Samarapura, Klungkung, Kamis 9 November. Baliho Ketua Umum PSI itu roboh entah ditiup angin atau pemasangan yang tidak kuat. Berdasarkan ulasan tribunbali.com, warga yang tertimpa baliho itu sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan dan peristiwa ini pun sempat diunggah di medsos. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ini kejadian alam yang sulit diprediksi. Tapi pencawapresan Gibran sangat tidak memiliki etika. Gibran langsung menanjak ke posisi cawapres karena mahkamah keluarga. Sebagian besar masyarakat menjadi kecewa dan muak melihat ambisi Gibran yang tampaknya haus kekuasaan. Masyarakat menilai Gibran tidak sabaran dan tidak mau menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan posisi yang bagus, namun berusaha melakukan percepatan dengan menabrak konstitusi. Hal ini akan membuat banyak orang muak, apalagi selama ini rakyat muak dengan rezim Orde Baru yang syarat dengan kepentingan keluarga dan kolega Soeharto. Lalu kini keluarga Jokowi akrab banget dengan Prabowo yang merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Jadi masyarakat akan menilai jika Jokowi dan keluarganya bisa jadi adalah utusan rezim Orde Baru yang selama ini menyamar sebagai orang yang merakyat dan pro-rakyat atau apa adanya. Pada akhirnya, rakyat pun menjadi kecewa dan akan melihat wajah Orde Baru pada keluarga Jokowi. Bagaimana menurut Anda?